saya pemuda Sidoarjo, tapi kok anak-anak muda ini ndak terserap gitu. Iya, iya. Oke, selamat malam warga langganan. Hari ini kita bincang-bincang bareng ada Kak Maya. Halo semuanya. Oke, Maya. Maya Ya, ini kemarin datang ke acara Youth Summit yang ada di Makassar. Nah, kira-kira nanti bahasnya itu apanya? Ada apa sih di sana? Kok ada urgensinya apa kok ke sana dari Sidoarjo ke Makassar? Ya urgensinya apa gitu? Tentang anak muda. Ada bonus demografi juga. Nah, oke, nonton sampai akhir. Oke, Kak Maya, halo. halo Mas Adi. Nah, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik, baik sekali. Oke, kemarin di Youth Summit bawa isu apa dari Sidoarjo? Oke, kemarin ke Indonesia Youth Summit 2025 di Makassar, saya pemuda Sidoarjo bawa isu tentang pemberdayaan pemuda yang ada Mm-mm. di Sidoarjo, mengingat kemarin kan ada berita itu besar bahwasannya Mm-mm. industri di Sidoarjo ini banyak, tapi kok Mm-mm. anak-anak muda ini tidak terserap gitu Iya, iya. di situ. Nah, saya itu mengkolaborasikan isu lingkungan dengan isu ekonomi yang dipimpin oleh pemuda. Jadi pemuda itu memimpin perekonomian, ekonomi kreatif termasuk Heeh. melalui kayak bisnis-bisnis mulai UMKM kecil atau Heeh, heeh. startup gitu. Nah, ceritanya nyampe sana itu gimana? Gimana? Gimana Iya. ceritanya? Kok Iya. dipilih Iya. Maya gitu? Iya, jadi alhamdulillah Mas Adi itu Heeh. pendaftarnya itu kemarin dari seluruh kabupaten kota di Indonesia Iya, iya, iya. itu 825, saya masih ingat banget. Official delegates, saya Heeh. ikut official delegates itu hanya dipilih 150. Jadi Heeh. ceritanya pas itu tuh saya lagi main Instagram, Iya. kok apa iklannya Indonesia Youth Summit ini keluar Heeh. teman-teman di Instagram saya, padahal iseng-iseng doang. 2 hari lagi tuh deadline. Heeh. Deadline untuk ke sana itu kan, untuk jadi official delegates itu kan perlu bikin video. Heeh. Video 1 menit untuk Indonesia, kalau sampean tahu di Oh Instagram iya, saya iya, iya, yang sebelumnya. kemarin Ya, itu itu banyak sekali kayak, dukungan dari teman-teman iya pemuda alhamdulillah. Sidoarjo juga yang Betul. mendukung-mendukung itu. Betul. Nah, itu di situ awalnya di situ bikin video karena 2 hari deadline, saya maksimalkan 1 hari itu bikin sama ngeditnya juga. Itu saya Satu ngeditnya hari itu. 1 hari. Keren. Coba Jadi videonya. kebut semalam ya. Iya bener. Videonya tuh temanya 1 menit untuk Indonesia. Jadi selama jadi pemuda itu saya ngapain aja sih Ah. gitu. Nah, bikin di Hmm. video itu Heeh, saya heeh. temanya ngangkat Sidoarjo. Dan apa itu kontribusi saya untuk di Sidoarjo itu apa aja dalam Hmm. pemberdayaan pemuda, termasuk kemarin juga bercerita soal aksi gemilang Oh iya, yang yang, kemarin itu ya iya teman-teman Dewan betul, Pemuda itu iya betul, bikin aksi gemilang. gebrakan besar kan. Itu kan kalau nggak salah meningkatkan indeks pembangunan pemuda ya Mas Adi. Iya, Itu kalau udah terindeks loh di Google, iya, teman-teman benar harus benar benar tahu. benar benar. Aku Heeh. tahu kalau Sidoarjo itu SDM tertinggi termasuk. Masya Allah, emang keren banget. Keren Itu keren karena Sidoarjo. program-program kita itu support banget sama anak-anak muda emang kan. Benar benar. Nah, habis bikin video, aku setor. Itu kan videonya ceritanya itu deadline-nya kalau nggak salah itu 17 Mei, Juni. Ya, Mei itu Heeh. harusnya udah deadline, udah ditutup. Tapi kok di extend sama panitianya sampai 15 hari extendnya itu. Jadi sampai 1 Oh, Juni. iya iya Awalnya itu iya iya. optimis, kayak ala lolos kayaknya aku ini, soalnya ini Heeh. yang ngirim video baru sedikit gitu. Heeh. Kok pas sampai tanggal 1 Juni tuh yang kirim video Tiba-tiba banyak banyak. gitu ya. Wes, saya Waduh. nggak optimis, jadi kayak ya udah wes, sama temanku itu, Iya, sama memang temanku. kompetisi kan ya. Iya, emang Heeh. jadi kayak ya udahlah nggak apa-apa, optimis aja, habis dikirim lupakan gitu. Kok pas dilalah keluar itu Ada namanya. pengumumannya Heeh. Maya Rifki Nabila Sidoarjo. Kamu di Sidoarjo Tuh. ada siapa saja yang ikut? Kebetulan Yang dua lolos? orang. Heeh. Di Sidoarjo yang ikut ada 2 orang. 2 orang. Yang lolos ya, kalau yang daftar nggak tahu. Oh iya Kalau iya. yang lolos ada 2 orang, ada saya sama teman saya anak Jabon dari Mm-mm. Umsida, dia kuliahnya di Oh Umsida. iya Berdua iya. daftar lolos ini, saya pas sama teman saya Kemudian alhamdulillah. ke sana biaya sendiri ya?
Iya, kesananya itu biaya sendiri untuk transportasi aja. Ah, ah. Tapi waktu kita di Makassar itu semua di cover sama Pemkot Makassar, mulai dari tempat makan. Oh, jadi fasilitasnya Iya, ada ya itu kan? makanya Ah, official ah, ah, ah. delegates itu dipilih cuma 150 aja, Mas. Oh, iya, Itu iya, iya, yang paham, paham. dibiayain. Pemuda Sidoarjo nih mewakili apa? Ada tanggung jawab lebih besar atau merasa biasa aja, aku wis biasa kompetisi gitu kan? Oh, enggak. Gimana, gimana? Tentunya sangat-sangat berkesan ya Mas Adi. Soalnya ini tuh memang forum nasional dan pertama kali memang saya ikut forum Oh, nasional oh, oh, gitu. oh. Saya merasa kayak ini aku harus ke sana ini untuk menyampaikan Mm, keresahanku mm, gitu. mm. Kebetulan di Indonesia Youth Summit itu ada agenda yang namanya Sidang Pemuda Satu. Nah, Pemuda Satu itu membahas isu-isu strategis yang sedang dialami oleh pemuda-pemuda yang ada di kabupaten kotanya itu ada isu apa sih gitu. Mm, Kita mm. sampaikan di sana selama beberapa menit, kita sampaikan setelah itu Di sana berapa hari itu? di sana 2 hari. 2 hari. Acaranya 2 hari, tapi Ah, ah. saya di sana 3 hari. Oh ya, yang Iya, yang 1 hari jalan-jalan. jalan-jalan. Betul, Iya, iya. Hari betul. pertama ngapain? Hari pertama nyampe sana tidur sih pastinya. Soalnya saya naik kapal, enggak naik Oh, naik pesawat. kapal ya? Iya, soalnya Oh. kan biayanya kan yang ditanggung cuma tempat akomodasi waktu di sana. Jadi di sana kita itu dijemput, Mas. Kayak udah full pas di sana itu enggak ngeluarin uang sama sekali karena kita di cover panitia, di Grab dijemput Grab itu gratis gitu. Jadi cuman naik kapalnya Iya, bayar sendiri. betul kayak Oh, gitu. iya, iya. Lain kali teman-teman yang di pemerintahan nih ya, Iya, itu pastinya. kalau ada pemudanya yang berprestasi itu mungkin lebih diperhatikan teman-teman. Iya, memang Ya seperti itu. lanjut ya, kita lanjut ke emangnya ke sana bawa ide apa, Ke Maya? sana ide awalnya itu waktu berangkat nggak kepikiran, jadi kayak ya udah sih ke sana aja dulu, Ah, tapi waktu ah, di kapal itu saya kayak wah ini emang bener-bener pas itu saya pas di kapal itu sebelum berangkat baca berita kan, ah, ah. baca berita di Bangga Sidoarjo, Info Sidoarjo kayak Ah. ya tentang lapangan pekerjaan itu tadi, Oh, ini gimana caranya. momennya Pas tepat, banget ya. tepat banget ya. Gimana caranya ini anak-anak muda ini bisa memimpin perekonomian di Mhm, Indonesia seperti itu. Selain itu gimana anak-anak muda ini bisa berdaya, anak-anak muda ini bisa memberikan dampak gitu loh Mas bagi sekitar. Kan kita tahu, mhm, maksudnya pemuda yang berdaya ini tuh bakal membawa manfaat bagi semua orang. Kayak mhm. gitu. Dan kebetulan momennya pas ketika saya di kapal itu ditanyain orang kan, mau kemana Mbak? Ke Makassar Bu, ikut kegiatan ini. Terus sampaikan Mbak aspirasi sebagai pemuda gini-gini gitu. Ada momen Bener, deepnya ya. interaksi. Heeh, Emang kalau kita di kapal, saya pas itu ambil ekonomi, jadi heeh. bener-bener tidur sama orang-orang apa itu, nggak dikenal gitu, orang-orang Oh, random, iya. iya, iya, Waktu di iya. kapal kan kayak barak gitu. Heeh. Iya, ya udah saya kenalan sama bapak-bapak, sama ibu-ibu, mereka Jadi bahas banyak orang-orang politik. baru gitu. Iya, Heeh. betul. Interaksi juga ya. Iya, betul kayak gitu. Ngomongin apa di kapal? Ngomongin politik. Ya, pergolakan politik ternyata waktu itu kan saya kebanyakan sama orang-orang timur, orang-orang Heeh, heeh, heeh. Makassar juga gitu. Ternyata Unik-unik mereka ya. pada melek politik gitu, bahas-bahas kebijakan ya pemerintah yang kurang mendukung Heeh, masyarakat, heeh. nggak berpihak itu. Iya, memang saya Seperti itu. juga ini ya heran juga ya kenapa blunder semua gitu. Nggak Nah, semua sih, cuman yang viral itu yang blunder-blunder iya, seperti ya kemarin lah, ya kita sebut aja ya, iya, Polri kemudian beli betul. robot-robotan Iya, robot senilai tiga anjing itu. m Iya, bener. Itu kan kayak di luar nalar semua itu mereka pada bahas kayak apa efisiensi itu cuma buat apa pekerja-pekerja yang kayak PNS di bawah, tapi kayak fasilitasnya pemerintah yang di atas itu nggak dikurangin gitu sama Iya, iya. Jadi bapak-bapak. ada kesenjangan kan. Iya, betul. Mm-mm. Apalagi kalau pemuda yang Gen Z ini. Iya, Nah, Gen Z ini kan juga apa? Satu memang adaptif, iya betul. kemudian yang kedua itu ya ada min dan plus lah ya. Iya, Minnya itu nggak suka kerja lama-lama, iya betul. ikut orang nggak suka, ya kan?
pasti narasinya mending resign. Benar-benar. Tapi dulu itu juga generasi milenial itu juga Awal-awalnya juga awal-awalnya pasti kayak gitu. oh malah ada eh, kesenjangan juga dari Gimana tuh? milenial itu kalau nggak sesuai passion nggak Nggak kerja, mau, nggak mau iya. gitu. Itu milenial. Iya, Sekarang berkembang lagi. iya, Gen Z. Kemudian di hari kedua ngapain Mai ke sana? Nah, hari kedua itu kita pembukaan acara Sidang Pemuda satu yang saya ceritain tadi. Itu sebelum Sidang Pemuda satu kita ada kayak seminar gitu sama Konsulat Jenderal Konjen Jepang Oh, menyampaikan pendapat apa itu tentang hubungan strategis antara Jepang dengan Indonesia. Habis itu kerjasamanya apa aja dan alhamdulillah pas itu kok saya dapat kesempatan untuk bertanya gitu, berinteraksi langsung waktu itu dengan yang bapaknya. membuat penasaran sehingga bertanya itu apa? Nah, Apa yang memantik? ini Indonesia dengan Jepang ini kan lagi ada satu perjanjian strategis ya Mas ya, Regional Comprehensive Economic Partnership itu perjanjiannya ASEAN Plus. Jadi ASEAN itu Plus. ya ASEAN dengan negara-negara mitra kayak Australia, Selandia Baru, Jepang, Cina gitu. Yang saya tanyakan itu gini, eh, produk-produk perjanjian yang dihasilkan oleh Jepang dengan Indonesia itu kan apa ya hampir jarang menyentuh kita kan. Iya Kayak benar. iya kayak misalkan perjanjiannya ekonomi atau apa gitu. Terus kapan gitu kerjasama strategis ini tuh bisa nyampe bawah gitu. Saya tanyakan itu. Kata bapaknya ternyata di Makassar itu sudah ada sekolah yang kayak tarafnya itu kurikulumnya hampir sama kayak Jepang di sana itu. Oh, malah mengadopsi dari Jepang ya? Iya benar. Jadi orang-orang Indonesia itu diajari bagaimana cara belajar yang seperti di Jepang. Ada ternyata sekolah seperti itu. Dan memang ya kayak satu kebijakan kan meratanya kan lama ya Mas, nggak bisa langsung instan gitu. Ternyata kerjasama antara Indonesia dan Jepang itu sudah dirasakan oleh itu warga yang ada di Makassar itu. Iya, sebenarnya kalau kerjasama sama Jepang itu ada di otomotif. Ah iya benar, Itu kayak Astra gitu. enggak, disingkat Kijang dulu. Oh iya, Ya apa kan itu? Kijang itu kan kerjasama Jepang, Indonesia Jepang. Indonesia Jepang. Oh iya iya iya. Iya, itu dari otomotif Iya. sampai sekarang. Iya. Dari dulu itu ya mobil Jepang, kemudian jadi kolaborasi bilateral gitulah. Benar-benar. Mm-mm. Iya iya. Sampai sekarang ada Honda, ada Daihatsu. Iya. Banyak ya Mas. Iya, banyak kerjasama sama Tapi Jepang. kadang kan kita kan kayak kerjasama strategis antar negara itu kok kita nggak ngerasa gitu ya. Apa sih sebenarnya kerjasamanya gitu. Viral sekarang itu Bridge. Oh, Tahu bridge, mata uang iya. Bridge itu. Jadi itu kerjasama antara negara-negara berkembang, yaitu yang mendirikan kan Brazil, Rusia. Iya ya, intinya Iya. agar terlepas dari Mama Rika gitu. Iya betul, mereka bikin perekonomian baru. Kemarin udah kan apa itu Development Bank gitu. Development. IDB kalau nggak IDB, International Development Bank. Iya. Iya, mereka bikin mata uang Nah, sendiri. kemudian ke forum tadi nanyain itu, kemudian udah dijawab. Itu puas nggak dengan jawabannya? Iya, puas banget. Kebetulan saat itu konjen Jepang siapa Pak Ohashi Koishi itu. Apa itu? Itu nama orangnya. Nama orang. Iya, nama bapaknya Ohashi Koishi itu. Kalau nggak salah ya, bacanya gitu susah pokoknya. Tapi bapaknya keren banget. Beliau bisa bahasa Indonesia lancar. Bapaknya lancar berbahasa Indonesia tapi Iya. kayak pelan-pelan. Saya mau jawab pakai bahasa Indonesia ya gitu. Kayak sangat-sangat mengapresiasi saya kayak Ya kedutaan mungkin besar. setelah makan soto mungkin. Iya, Coto Makassar. Coto, Pak. Iya, Coto. kebetulan di hari pertama itu panjang banget Mas Adi kegiatannya. Selain kegiatan itu ada sidang pemuda satu, yang tadi pemuda di seluruh daerah Indonesia itu menyampaikan pendapatnya, naik ke podium, didengarkan. Setelah itu selesai, habis itu kita bikin apa itu diskusi singkat lah. Gimana sih caranya untuk menjawab tantangan-tantangan ini? Itu diskusinya gimana itu? Nah, itu nanti
Dilanjut, ada lanjutannya di Ada sidang batch-nya? komisi. Iya, nanti dipisah gitu di sidang komisi. Setelah itu di sidang pemuda 2 kita bikin rekomendasi kebijakan. Wah, perumusan kayak gitu ya. Iya, betul. Iya, iya. Kemudian kalau Maya waktu itu kan dapat penghargaan apa? Base video. Best video ya. Iya. Itu di sana ada penghargaan apa aja selain best video? Best video. Yang pertama tentunya best delegate. Delegasi terbaik. Setelah itu yang kedua itu the most outstanding Apa tuh? delegates. Most outstanding itu kalau nggak salah ya pemaparannya yang terbaik gitu loh. Oh iya iya, Dalam public memaparkan, speaking. iya betul. Yang ketiga itu most influence, yang paling berpengaruh gitu loh. Maksudnya ucapannya ini tuh sangat mempengaruhi teman-teman gitu. Dan yang keempat ini best video. Gitu. Best video itu yang videomu Iya. awal itu. Tapi emang nggak nyangka kalau bisa menang, soalnya banyak banget loh Mas, 150 orang itu mereka banyak banget yang konten kreator. Mereka Iya, saya iya, waktu iya. lihat videonya tuh bahkan insecure, wah bagus-bagus banget ini videonya. Dan itu nggak diumumkan di awal kalau misalkan ada penghargaan best video. Ya mungkin waktu dan momennya itu pas. Iya. Jadi kebacanya sama netizen itu juga banyak yang merespon, banyak algoritmanya banyak yang lihat, kan. Iya benar. Kemudian dari ketenaga kerjaan, kemudian kamu bawa isu lingkungan, apa recycle ya waktu itu? Iya, pas di sana. Recycle apa itu? Jeans buat jadi Jeans? Iya, buat jadi tas enggak aku pakai. Jin apa? Jin ini? Bukan, ini sama celana. Limbah celana jeans. Celana Gitu. jeans. Bukan jin ifrit. Limbah celana jeans. Itu diapain? Nah, pas ke sana itu saya kebetulan saya dulu anak tata busana kan Mas. Menyadari dan sangat-sangat sadar bahwa limbah fast fashion itu menurut saya itu sangat perlu diperhatikan. Itu kan yang paling dekat dengan kita selain sampah plastik ya Mas. Soalnya kayak itu saya berinisiatif bikin itu ketika saya buka lemari, jebret. Ini jeans sebanyak ini dengan saya yang semakin besar ini udah nggak cukup gitu loh. Mau Lagian juga diapain sekarang gitu. kan teknologi udah Iya benar. canggih sekali ya, klik check out gitu kan ya. Benar. Itu kan jadi FOMO, kemudian nggak tahu belinya ngapain, kok beli ini gitu loh. Kok banyak banget loh pakaian. Pas itu lihat celana jeans numpuk, saya tanya ke paling kecil lagi, tanya ke ibu. Coba lihat di lemarinya ibu, jeans itu pada kepake nggak? Enggak. Sekarang kan udah ganti. Perempuan-perempuan kan rata-rata ganti ke rok kulot, celana kulot gitu. Dulu kan kita pakai jeans kan dulu, ya kan, yang paling hype dulu pakai jeans. Iya benar. Sekarang udah nggak kepake jeansnya. Iya, karena trennya nurun kan. Iya. Terus berinisiatif kenapa kok jeans? Karena proses apa itu terurainya jeans itu lama Mas Adi. Jadi ada masalah baru gara-gara jeans ini. Ini pembuatannya ini masalah, itu proses pemintalannya lama dan limbahnya itu terurainya lama. Ini gimana ya biar nggak jadi limbah gitu. Akhirnya waktu itu ini sebenarnya saya juga kepikiran pas itu sempat diskusi sama anak Jabon juga. Mereka itu kayak kepikiran menyatukan pemikiran gitu loh Mas, gimana sih Kak gini gitu. Oh iya jeans gitu. Kebetulan yang tak bawa ke sana itu karyanya anak Jabon, Mas Adi. Saya nggak sempat, saya punya ide tapi nggak sempat bikin sendiri. Akhirnya mereka pas ada tugas kok bikin itu, tak bawa ke sana, gitu. Tak pamerkan di sana, booming. Kayak dapat apresiasi dari teman-teman, gitu. Kan saya waktu ya bilang lah kayak iseng-iseng gitu ngomong jangan lupa check out di Shopee ya gitu saya bilang gitu padahal kita belum bikin Shopee tapi mereka banyak yang tertarik mana linknya gitu karena unik juga benar itu ada warnanya yang berbeda itu jadi keseimbangan sendiri betul. Jadi keunikan sendiri mungkin nanti di Sidoarjo jadi tren baru. Sekarang kan ada skena. Itu skena daripada mahal-mahal ya kan. Ya bikin tas daur ulang aja ya. Betul, daur ulang di saya. Promosi.
Oke, oke Maya, ini kan ya karena keterbatasan waktu ya, Mai. Iya. Kemudian untuk ada pesan nggak untuk youth seluruh Indonesia khususnya di Sidoarjo, Anak-anak muda anak-anak di muda? seluruh Indonesia. Menurutku pemuda-pemuda itu satu, jangan malas gitu. Kayak apa yang menurut kamu tidak mungkin bisa dicapai, itu sebenarnya bisa dicapai dengan cara apa? Usaha, konsisten dan ambisi. Ambisi itu sangat-sangat perlu untuk mencapai sesuatu. Saya apa nyangka kemarin bakal berangkat ke Makassar, tapi karena apa? Struggle, Yes. berusaha. Jadi survival teman-teman, bener-bener ya cerita yang diceritakan tadi di kapal ketemu ini, kemudian interaksi, dapat channel baru, kemudian apa membentuk sebuah komunikasi, Iya nah, kan betul. itu memang sangat berharga teman-teman. Di waktu muda itu waktu menjadi sangat berharga. Betul. Oke, situ saja, sampai jumpa di podcast lain lagi. Oke, terima kasih. Terima kasih.